Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Hana Internet, gudangnya hiburan, spoiler film, dan review manga. Seperti biasanya, kami kembali pada kalian dengan banyak sekali hiburan dan juga khususnya spoiler film. Pada kali ini kita akan bahas salah satu serial yang dikeluarkan oleh Marvel. Serial itu apa sih? Serial itu ya film yang ada episodenya, mirip-mirip sinetron lah. Tapi tentu kualitas serial Marvel jangan disamakan dengan kualitas sinetron Indonesia. Dimana serial ini menjadi serial kesekian kalinya dalam project Marvel yang menceritakan tentang seorang bernama Jennifer Walters yang menjadi Hulk. Jadi serial ini menceritakan Hulk tapi versi ceweknya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, tetapi sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengatakan kepada kalian semua bahwa menonton film secara langsung memberikan pengalaman yang lebih maksimal. Jadi jika kalian ingin menonton film secara langsung dan tidak biasa melihat konten-konten spoiler, kalian bisa skip videonya, nonton dulu baru kembali lagi. Baik, jika kalian tetap ingin menontonnya, kita langsung saja masuk pada spoiler filmnya. Film dibuka dengan diperkenalkannya pengacara wanita bernama Jennifer Walters. Ia terlihat berpakaian rapi karena dikisahkan akan menghadapi persidangan untuk kasus yang ditanganinya. Jadi Jennifer Walters ini adalah seorang pengacara. Kasus yang ditanganinya ini berkaitan dengan sebuah perusahaan bernama GLK NH. Di ruangan itu, Jennifer tidak sendirian. Ia sedang bersama teman dekatnya yang bernama Nikki dan seorang pengacara juga yang merupakan rivalnya, saingannya yang bernama Dennis. Tapi bukan Dennis Sobojarwo ya. Nikki terlihat mendukung dan memberi support pada Jennifer sebagai teman dekatnya dengan memuji statement penutupannya yang tadi sudah dipraktekkan dengan penyebutan yang luar biasa. Nikki juga menyinggung masalah Jennifer yang bisa berubah menjadi Hulk. Jennifer kemudian bersiap menuju ruang sidang. Sebelum ia meninggalkan ruang sidang, Jennifer tiba-tiba berbicara pada kita penonton. Ya, kalian tidak salah dengarin. Dia berbicara pada penontonnya dan menceritakan tentang awal mula ia bisa menjadi Hulk. Jadi ini konsepnya sudah jadi Hulk dulu, tapi kemudian lalu flashback untuk menceritakan bagaimana prosesnya dia bisa menjadi Hulk. Iya benar. Dia digambarkan sadar kamera, yang mirip-mirip Deadpool atau disebut dengan dalam konteks filmnya Break the Fourth Wall. Jika dilihat dari komiknya, memang si Hulk ini bergenre action komedi. Lanjut. Kejadian bermula beberapa bulan yang lalu saat ia sedang bepergian dengan sepupunya, yakni tidak lain dan bukan adalah Bruce Banner, the original Hulk. Dia sepanjang jalan, ia dan Bruce merumpikan sesuatu yang gak penting-penting amat tentang apakah Steve Rogers atau Captain America masih berjaga atau tidak. Dan Bruce juga menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah alat untuk menekan perubahannya menjadi Hulk, sehingga dia tidak bisa atau bisa berubah menjadi manusia kembali. Lalu tiba-tiba ada pesawat dari Scar yang muncul menghadang keduanya. Karena terkejut, Jennifer membanting setir dan mobil pun terjun bebas ke dalam jurang. Jennifer yang selamat kemudian berusaha keras untuk keluar dari mobil. Sayangnya tangannya terkena goresan dari bagian mobil dan berdarah. Ia kemudian mencoba membantu Bruce keluar dari mobil, tetapi tanpa sengaja darah Bruce malah menetes dan mengenai luka Jennifer. Hal ini memicu percampuran darah Bruce yang merupakan darah radiasi gamma dengan darah milik Jennifer, sehingga Jennifer pun berubah menjadi She-Hulk. Ia mengamuk dan berlari menuju hutan. Sedangkan Bruce terlihat juga berubah menjadi Hulk karena alat bantunya yang rusak. Pada malam harinya, Jennifer terbangun dari pingsan dengan keadaan tak karuan karena baru saja menjadi Hulk. Dengan kondisi yang seperti itu, Jennifer masuk ke dalam sebuah bar. Di dalam bar, beberapa wanita dan satu waria menghampirinya. Mereka beranggapan jika Jennifer adalah korban kekerasan seksual. Mereka kemudian membantu Jennifer dengan membersihkan wajah Jennifer dan memberikan jaket serta sepatu untuk memperbaiki penampilannya. Jennifer kemudian meminjam seluler mereka untuk menghubungi Bruce Banner agar bisa tahu lokasinya dan segera menjemputnya. Jennifer lalu menelpon dan menunggu Bruce di luar bar agar lebih mudah mengetahui posisinya. Namun sekumpulan pria hidung belang mencoba mengganggunya. Karena marah, Jennifer pun kemudian berubah menjadi She-Hulk dan mencoba menghajar sekelompok laki-laki itu. Belum sempat Jennifer mengamuk, Hulk tiba-tiba datang dan membuat Jennifer pingsan. Keesokan paginya, ia terbangun di sebuah pulau tropis di daerah Meksiko. Di sana ia juga melihat topeng Iron Man yang rusak dan dipajang di ruangan tersebut. Semakin masuk ke dalam
ruangan itu, Jennifer akhirnya bertemu dengan sosok Bruce Banner yang kini berubah menjadi Smart Hulk. Ia menyebutkan bahwa disinilah ia melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk memahami Hulk dan dirinya. Hasilnya ia mampu menyatukan pikiran Bruce Banner dan tubuh Hulk, yang kemudian hari ini dikenal dengan sebutan Smart Hulk. Melalui pernyataan Banner, kita mengetahui bahwa semua fasilitas ini dibangun oleh Tony Stark beberapa tahun lalu dan diperuntukkan untuk Bruce Banner. Bruce kemudian mengatakan tentang bagaimana cara ia akan mengajari Jennifer menjadi Hulk. Pembicaraan dimulai dengan Smart Hulk yang menjelaskan bahwa Jennifer dan dirinya memiliki genetik yang langka, di mana sebenarnya sinar gamma, radiasi gamma ini sangat mematikan. Jadi jika orang terkena darahnya Hulk ini, otomatis seharusnya dia menjadi mati. Tetapi keduanya bisa mensintesis racun dari gamma itu menjadi sesuatu yang lain. Lebih ajaibnya, Bruce bisa menyembuhkan luka permanennya yang ia dapat dari Infinity Gauntlet setelah ia meneliti darah milik Jennifer yang kemudian dimanfaatkan olehnya untuk penyembuhan tangannya. Tapi sampel darah itu kemudian dihancurkan karena dikhawatirkan mereka akan secara tidak sengaja menciptakan Hulk lain di luar sana apabila sampel darah itu terkontaminasi dengan darah lain. Di sisi lain, ternyata Jennifer tidak bisa menerima fakta jika dirinya kini menjadi She-Hulk karena dalam pikirannya ia tak lagi bisa menjadi seorang pengacara yang mana pekerjaan itu sangat penting baginya karena ia sudah menggelontorkan banyak uang dan banyak utang untuk mencapai pekerjaan itu. Ia menuntut Bruce membuatnya menjadi seperti semula, tetapi pada kenyataannya kita semua tahu menjadi Hulk adalah sesuatu yang permanen. Bruce sendiri sudah bertahun-tahun mencoba menyembuhkan dirinya, tapi tidak bisa dan hasil akhirnya ia menggabungkan antara Hulk dan Bruce Banner. Untuk menenangkan sepupunya dari rasa sedih karena tidak lagi bisa menjadi pengacara, Bruce mengajaknya untuk sarapan. Di sela-sela sarapan, Bruce mengatakan pada Jennifer untuk menjauhi orang-orang sehingga kemungkinan ia menjadi emosional akan lebih kecil dan kemungkinan ia menyakiti orang pun juga akan lebih minim. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pekerjaan Jennifer yang seorang pengacara. Bruce bahkan memberi buku panduan untuk memahami Hulk dan lebih parahnya lagi, Bruce mengatakan bahwa setidaknya Jennifer membutuh 15 tahunan untuk bisa mengendalikan sisi Hulk dalam dirinya. Mendengar hal ini, tentu Jennifer terkejut, lalu ia pun sepakat untuk mengikuti buku panduan yang ada. Kemudian mereka kembali ke dalam lab. Di sana Jennifer dimasukkan di dalam sebuah ruangan kaca yang untuk melakukan pengujian. Di sana Jennifer dihadapkan dengan sebuah alat semacam gergaji. Hal ini bertujuan untuk memicu Jennifer berubah menjadi She-Hulk. Dan dugaan pun Bruce pun benar. Jennifer benar-benar berubah menjadi She-Hulk. Ia mengamuk dan merusak fasilitas seharga jutaan dolar itu. Tapi yang mengherankan adalah Jennifer masih memiliki kesadarannya meski kini berubah menjadi buto ijo cewek. Jadi dia tidak mempunyai alter ego seperti Bruce Banner. Ia tidak memiliki alter ego lain buas dalam dirinya dan itu tentu membuat Bruce agak iri. Ya gimana gak iri lah, ngurus mati-matian 15 tahun belajar mengendalikan, ini rookie langsung dapat kesadarannya sendiri. Setelah melihat hal unik pada Jennifer, Bruce pun mengajak Jennifer untuk masuk ke dalam latihan tahap selanjutnya. Seperti yoga untuk mengendalikan emosinya, membangunkan Jennifer dengan air honk untuk mengejutkannya, serta latihan fisik berupa melempar batu besar. Hulk menyarankan untuk memakai pakaian yang berbahan spandex karena bahan itu elastis, jadi tidak mudah rusak. Saat sewaktu-waktu Jennifer berubah menjadi She-Hulk. Berlatih keseimbangan tubuh menjadi latihan selanjutnya. Juga melompat dengan jarak yang cukup jauh dan ditutup dengan melatih pukulan keras ala Hulk. Menariknya, Jennifer terlihat mampu mengikuti dan mengimbangi semua latihan-latihan tersebut sehingga dia agak tengil, lalu Hulk melemparkannya atau menjegal mendorongnya ke jurang. Tetapi ya tentu saja Jennifer bisa kembali lagi ke atas. Keduanya kemudian istirahat dan minum-minum bersama di bar milik Hulk. Mereka tidak takut mabuk karena metabolisme wujud Hulk lebih cepat. Hal ini membuat mereka tidak akan mabuk meski minum oplosan Orson sekalipun. Mereka pun minum-minum sampai malam hari. Keesokan harinya, mereka kembali pada rutinitas lamanya seperti yoga. Namun di sini Jennifer sudah mulai tidak betah dan ingin segera kembali ke pekerjaannya. Namun Bruce selalu melarangnya dan memaksanya untuk tetap tinggal dan untuk menjadi seorang pahlawan super. Di balik kekesalannya karena terus-menerus ditahan oleh Bruce untuk tinggal di pulau itu, akhirnya Jennifer membulatkan tekadnya untuk pergi dari sana. Ia membawa mobil jeep milik Bruce Banner untuk pergi dari sana.
Tapi Bruce menghadangnya dan meyakinkan Jennifer untuk sekali lagi memikirkan matang-matang keputusannya karena kekuatan Hulk ini memiliki potensi destruktif yang membahayakan orang lain. Jennifer menjawab bahwa ia ingin kehidupannya kembali dan ia yakin dia sudah bisa mengendalikan dirinya dan karena dia tidak punya alter ego, bisa mengendalikan perubahannya. Ia bersikukuh tidak ingin menjadi seperti Bruce Banner yang hidup tanpa keluarga, tanpa hubungan dengan siapapun, serta berakhir sendirian dan menjomblo. Jennifer lalu menginjak gas pedal mobilnya dan menabrak Bruce hingga membuat Bruce terpental pada sebuah batu. Jennifer yang kaget melihat Bruce ternyata terpental, kemudian turun dari mobil sekadar memastikan apakah sepupunya itu baik-baik saja. Dan tentu saja Bruce mode Hulk bangkit dan berniat membalas Jennifer. Mereka pun kemudian terlibat perkelahian dan berakhir berguling-guling dan jatuh mengenai bar kesayangan Bruce. Hal itu membuat Bruce berhenti menyerang Jennifer dan malah marah-marah menyuruh Jennifer membantunya memperbaiki bar kesayangannya itu. Setelah barnya selesai, mereka pun minum-minum bersama dan Bruce akhirnya merelakan Jennifer pulang ke kehidupannya. Sembari mengatakan jika Jennifer ingin kembali, sewaktu-waktu Bruce akan senang hati menerimanya. Flashback pun selesai dengan diakhiri dialog "Break the fourth wall, Jennifer." Kemudian ia menuju ruang sidang untuk menangani kasusnya ini. Di tengah-tengah persidangan, saat Jennifer hendak memberikan argumen penutup, tiba-tiba muncul seorang wanita yang menerobos masuk ke ruang sidang dengan cara menjebol tembok ruang sidang. Wanita itu adalah Titania. Karena keadaan yang semakin chaos ini, Nikki akhirnya menyuruh Jennifer untuk merubah dirinya menjadi She-Hulk dan mengalahkan Titania. Keduanya pun terlibat pertarungan yang singkat, di mana perkelahian ini dimenangkan oleh She-Hulk. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Jennifer yang kembali menemui Bruce Banner di pulau tropis. Di sana ia berbincang-bincang, yang dalam bincangannya ini ia masih membahas saja tentang Steve Rogers yang masih berjaga. Ia menyayangkan Steve meninggal dengan keadaan berjaga, di mana Bruce kemudian menimpalnya bahwa Steve Rogers tidak seorang berjaga. Ia melepas keperjagaannya bersama seorang gadis pada tahun 1943. Fakta ini membuat Jennifer sangat senang pada kemudiannya, lalu dia berteriak menyebut nama Kapten Amerika. Dan film pun selesai. Film ini cukup menarik karena menampilkan khas dari Marvel, yakni popcorn film. Ia menampilkan komedi dalam film superhero. Ini yang dibutuhkan oleh film superhero Marvel pada saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.